wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Reza Lena Jumatul Aini dengan NPM A1G024116. Aku berasal dari kelas 1P. Di sini aku akan memenuhi tugas mata kuliah aku pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampuku yaitu Bunda Ike Kurniawati, MPD. Manajemen pendidikan non formal dan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Nah, definisi pendidikan non formal adalah pendidikan non formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur formal atau sekolah dengan kurikulum yang fleksibel. Contohnya adalah kursus keterampilan, pelatihan, pendidikan masyarakat, dan pusat belajar masyarakat atau PKBM. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan sosial kebutuhan masyarakat yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal. Selanjutnya adalah pendidikan non formal, yaitu yang pertama itu adanya perencanaan program, yaitu adanya analisis kebutuhan belajar masyarakat, perumusan program yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang kedua adanya pengorganisasian. Nah, struktur organisasi yang mendukung operasional pendidikan non formal. Terus adanya pembagian peran antara pengelola, infrastruktur, dan peserta didik. Yang ketiga ada pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan ini ada pelaksanaan program sesuai dengan rencana dengan metode pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual, menggunakan pendekatan yang praktis dan langsung dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah pemantauan dan penilaian efektivitas program, baik dari segi ketercapaian, hasil belajar, maupun dampaknya terhadap masyarakat, perbaikan dan pengembangan program berdasarkan hasil evaluasi itu. Selanjutnya adalah pendidikan anak usia dini atau PAUD. Nah, PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Fokus pada stimulasi, perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan sosial anak. Contohnya yaitu seperti taman kanak-kanak atau TK, kelompok bermain, taman penitipan anak atau TPA. Nah, untuk manajemen pendidikan anak usia dini ini ada perencanaan kurikulum PAUD. Nah, kurikulum PAUD ini harus sesuai dengan tahap perkembangan anak. Fokus pada pembelajaran yang berbasis bermain atau learning through play. Nah, atau sensor monitor dan perkembangan kognitif. Yang kedua, adanya pengelolaan sarana dan prasarana. Penyediaan fasilitas yang aman dan nyaman untuk anak-anak, menyediakan ruang yang mendukung untuk kegiatan bermain dan belajar. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengembangan tenaga pendidik. Nah, guru PAUD ini harus memiliki kompetensi dalam memahami perkembangan anak usia dini, pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi pendidik PAUD untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Selanjutnya ada keterlibatan orang tua. Nah, orang tua berperan penting dalam mendukung pendidikan anak di rumah, mengadakan pertemuan berkala dan komunikasi yang aktif dengan orang tua untuk mendukung perkembangan anak secara maksimal. Adapun tantangan dalam manajemen PAUD dan pendidikan non formal. Yang pertama, adanya keterbatasan dana dan sumber dana. Nah, pendidikan non formal dan PAUD seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal pendanaan dan sumber daya. Selanjutnya, untuk solusi kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan perusahaan untuk mendukung program. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat. Tidak semua orang tua menyadari pentingnya pendidikan usia dini dan non formal. Nah, untuk solusinya ini adalah adanya sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Yang ketiga adanya kualitas tenaga pendidik. Nah, masih banyak tenaga pendidik PAUD dan pendidikan non formal yang belum memiliki kualitas yang memadai. Untuk solusinya itu adanya diadakannya program pelatihan dan sertifikasi
bagi pendidik. Contohnya adalah program sukses di pendidikan non formal dan PAUD. Itulah penjelasan dari aku mengenai pendidikan non formal dan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Itulah penjelasan video dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya.